Rahayu, saudara-saudara Jiwa Tosana Haji Nusantara, jumpa lagi dengan saya, Joko Supriyadi dari JS Collection Kris Hadi Channel Jakarta. Marilah kita awali perjumpaan kita dalam berdoa. Semoga senantiasa segala yang terindah dan yang terbaik terlimpah untuk kita semuanya. Amin. Pada hari ini tanggal 25 November, saya bawakan tema yang spesial, yaitu di tayangan 205 tentang Hari Keris Dunia dan politik nasional, serta ilmu tajek dalam Tosanaji. Sekaligus nanti saya akan sempatkan review singkat nomor keris 8826, 8189, dan 9050. Hari ini bertepatan 25 November 25 saya buat tayangan ini karena pada tanggal 25 November 2005 saat itu 19 tahun yang lalu UNESCO Badan PBB telah menempatkan Tosanaji Indonesia mendapatkan pengakuan sebagai warisan budaya tak benda. Jadi bukan bendanya yang diakui, tetapi yang tak benda. Bagi saya ini adalah merupakan sesuatu pengakuan internasional, sehingga menurut saya hari ini saya tempatkan sebagai Hari Keris Dunia. Kenapa saya katakan bukan Hari Keris Nasional? Tidak. Karena sampai dengan saat ini pun pemerintah kita itu belum berani mengakuinya. Kenapa belum berani? Ya, dugaan saya terkait dengan politik nasional. Bayangkan, wayang dan batik itu didaftarkan ke UNESCO di belakang dari Tosanaji. Namun faktanya wayang dan batik sudah mendapatkan hari nasional, tetapi keris itu belum, padahal dia didaftarkan lebih dahulu. Sehingga lantas dugaan apa lagi kalau tidak terkait dengan politik? Menurut saya ceritanya begini. Di Indonesia ini ada dua organisasi besar Tosanaji. Yang pertama adalah Senapati Nusantara. Anda tahu Senapati diketuai oleh Pak Hasto. Dan Anda tahu Pak Hasto adalah merupakan orang besar Sekjen PDIP. Dan Anda tahu yang satunya adalah SNKI, diketuai oleh Pak Fadlizon. Anda juga tahu Pak Fadlizon merupakan Wakil Ketua Umum Gerindra. Sebagai orang yang bergerak dalam Tosanaji, melihat dua organisasi, saya menangkapnya lebih banyak ke arah rivalitas dan bahkan bukan dalam bekerja sama. Selama 2 periode Pak Jokowi, jadi kita sama-sama tahu Pak Jokowi dulunya adalah orang PDIP. Senapati telah berupaya untuk mendapatkan pengakuan Hari Keris Nasional, namun ternyata gagal. Padahal kita sama-sama tahu Pak Jokowi itu adalah orang yang menurut penangkapan saya dia itu suka keris. Di dalam foto sering kita tangkap Pak Jokowi nyanding keris pada saat bekerja dan bahkan pernah menghibahkan kerisnya di Museum Solo. Tapi faktanya tidak berhasil. Nah, sekarang kekuasaan
ganti, gilirannya eranya Pak Prabowo. Yang kita sering melihat Pak Prabowo selalu sering mengasih cenderamata kepada tamu-tamu negara, yaitu berupa keris. Apalagi sekarang ditambah dengan Pak Fadlizon sebagai Menteri Kebudayaan. Balik lagi, pertanyaannya adalah, beranikah? Saya dengar sih berani. Namun kok ada kaitannya dengan waktu 25 November itu tidak tepat bagi SNKI. Bagi saya, waktu tidak penting. Mau ditetapkan tanggal berapa hari keris nasional, buat saya waktu tidak penting. Yang penting kita sebagai masyarakat keris mempunyai keberanian seorang pemimpin untuk memutuskan anugerah hari keris nasional. Karena seringkali kalau ini berkaitan dengan politik, seolah-olah pemimpin itu dalam mendapatkan suatu simpati orang-orang yang suka budaya, dia seolah-olah suka dengan budaya itu, namun dalam satu keputusannya kadang-kadang tidak punya keberanian untuk mendapatkan itu. Sehingga saya hanya bisa menunggu. Jadi sekali lagi, buat saya nggak ada masalah tanggal berapa, yang penting ada pengakuan. Karena saya sebagai pecinta Tosanaji sangat membutuhkan itu. Semoga lahirlah hari keris nasional di era kepemimpinan Pak Prabowo, dan semoga ini juga bukan omon-omon saja, karena bagi saya tindakan itu bisa berteriak lebih keras dari sekedar kata-kata. Kita sama-sama tahu yang dihargai oleh masyarakat internasional adalah keris sebagai warisan budaya tak benda. Jadi bukan kerisnya. Jadi lebih terkait dengan budaya-budaya berkerisnya. Harusnya ini sebagai suatu modal dasar kita untuk mengangkat keris. Makanya dalam sharing saya selalu lebih ke arah yang terkait yang tak benda tadi. Karena kita tahu kalau kita ngelihat dari sisi bendanya, keris sebagai benda seni, kita akan banyak bicara tentang aspek tanting. Namun karena dari tak benda, saya lebih banyak masuk ke ilmu tajek. Karena dari sini kita mengangkat keris menjadi sesuatu yang sangat adiluhung, selaras dengan pengakuan internasional itu sendiri. Contoh daripada ilmu tajek salah satunya adalah tentang filosofinya. Makanya pada kesempatan ini terkait dengan perpindahan kekuasaan dari era Pak Jokowi ke Pak Prabowo, izinkan saya mengambil semacam satu filosofi yang terkait dengan keris kepemimpinan yang utama. Semua orang mengatakan bahwa keris yang utama untuk urusan kepemimpinan adalah Nogososro, tepatnya Nogososro Luk 13. Kenapa tidak Nogososro Luk 5? Karena bagi saya Nogososro Nogo Luk 5 itu lebih ke arah kepemimpinan dan kebijaksanaannya. Bagaimana dengan Nogo Sabto Luk 7? Itu antara kepemimpinan dan kemampuan mempersuasinya. Kalau Nogososro Luk 11 itu antara kepemimpinan dan urusan kesejahteraan. Tetapi kalau Nogososro Luk 13 lebih ke arah eksistensi dari kepemimpinan itu sendiri, sehingga saya anggap sebagai sesuatu hal yang utama. Untuk itu keris nomor 8826 dengan rangka sandangan yang luar biasa. Mari kita lihat, ini Nogososro Kamarogan, tentunya Luk 13, dan bawahnya Kinatah Gajah Singo. Bagi saya ini merupakan sesuatu simbol kepemimpinan utama. Pertanyaannya, apakah hanya ini adalah keris utamanya seorang pemimpin? Bagi saya tidak.
Karena dalam urusan filosofi setiap keris itu selalu ada substitusinya. Salah satu substitusi ada pada keris nomor 8189. Ternyata keris ini adalah keris Ontobogo, berpamor selewah, namun saya lebih ke arah dapur Ontobogonya. Ontobogo adalah sesuai dengan pemahaman saya bagi agama Hindu. Ontobogo ditempatkan sebagai satu tempat yang terhormat karena dia dianggap sebagai dewa penguasa bumi. Adalah sesuatu hal yang wajar secara filosofi. Dewa penguasa bumi itu lebih ke arah kepemimpinan yang utama tadi. Dan keris yang relatif baru yang saya dapatkan 2 minggu yang lalu, keris nomor 9050, adalah keris Mangkurat. Pamornya sangat luar biasa. Tidak sekedar hanya nginden, tetapi pamornya nyutro. Karena bagi saya pemahaman nyutro lebih padat ketimbang dari sekedar nginden saja. Kenapa Mangkurat yang tidak ada komponen profilnya seperti Nogosrosro dan Ontobogo tadi saya anggap sebagai suatu keris kepemimpinan yang utama? Sama. Secara filosofi, Mangkurat adalah mangku, rat adalah bumi. Siapa yang mampu memangku bumi? Tidak lain tidak bukan adalah seorang pemimpin utama. Makanya ini adalah salah satu pusaka pemimpin utama. Ketika kita memandang ada Nogosrosro, ada Ontobogo, ada Mangkurat, mana yang lebih bagus? Kalau menurut saya itu tergantung dengan selera rasa Anda masing-masing. Bagi yang suka profil, keris berprofil, Anda punya suatu pilihan Nogosrosro atau Ontobogo. Bagi yang tidak suka berprofil, barangkali Anda lebih suka Mangkurat. Karena jangan lupa keris itu terkait dengan perjodohan. Artinya yang jodoh, yang serg di hati kita, itulah keris yang paling pas dengan kita, saudara. Sama aja kita ibaratkan kita ingin mendapatkan suatu doa dari kiai. Kira-kira apakah kiai di dusun sana ataukah kiai yang ada di kota besar yang kira-kira doanya lebih manjur untuk kita? Tidak ada urusannya kiai yang di dusun maupun kiai yang ada di kota. Namun mereka yang punya doa yang sangat ikhlas dan pasrah, itu lebih memberikan sesuatu kekuatan buat kita. Jadi sekali lagi, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan selamat Hari Keris Dunia. Dan pada kesempatan yang sama, saya mengucapkan selamat menunggu Hari Keris Nasional. Ketika bicara kepemimpinan, saya pikir kadang orang bicara tentang mengambil keputusan membuat Hari Keris Nasional itu benar atau salah. Kalau dipikir benar salah, ada benarnya, ada salahnya. Namun sejatinya mengambil keputusan itu jangan hanya bicara tentang benar dan salah. Karena di atas benar dan salah itu ada baik dan buruk. Bahkan kalau Anda ingin lebih dalam lagi melihat di atas baik dan buruk, ada kebijaksanaannya. Harapan saya semoga pimpinan kita kali ini yang mengambil keputusan dengan cukup bijaksana karena mengingat Tosan Aji adalah budaya asli Nusantara. Jayalah budaya Tosan Aji Nusantara, pastikan budaya ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Rahayu,
Rahayu, Rahayu, Sagung Dumadi. Nuwun.